Evakuasi tim gabungan dibantu warga terhadap korban longsor berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran, tim SAR dibantu warga terus berupaya mengevakuasi Abdullah dan Irawan yang tertimbun longsor sedalam 6 meter. Peristiwa ini berawal saat korban tengah membangun tembok penahan tanah rumah warga di Kampung Jabon Rawa, Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Tiba-tiba tebing setinggi 6 meter yang berada di atasnya longsor dan menimpa korban. Akibatnya 2 korban terjepit batu pondasi dan bambu hingga meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya berhasil selamat. Pekerja tersebut tiba-tiba tebing yang ada di depan pekerja tersebut mengalami longsor sehingga menyebabkan beberapa korban yang terjebak. Untuk kesulitan pada saat ini daerah yang masih rawan menjadi ancaman bagi kita tim pencarian karena tanahnya masih labil. Usai 12 jam proses evakuasi, korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat panik saat menyaksikan kobaran api disertai kepulan asap hitam Kamis pagi. Warga pun menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang-barang berharga milik mereka. Api berasal dari salah satu rumah warga, kemudian menyebar dengan cepat. Seorang lansia yang terbaring sakit kesulitan menyelamatkan diri. Petugas dan warga pun turun tangan mengevakuasi lansia. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tiba-tiba saya bangun ponakan saya nih. Ayah keluar ayah, katanya. Ada asap gede. Lihat ini ya, kata gitu. Terus gimana? Terus mbah-mbah mereka naik beratnya. Ada asap keluar, bakaran, ada api. Saya bangun semua saudara saya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kecelakaan maut antara bus dan truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa ini mengakibatkan bus rusak berat setelah dihantam truk tronton bermuatan sembako. Kejadian berawal saat bus melaju dari Dumai menuju Pematang Siantar. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba bus dihantam truk tronton dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Akibat kecelakaan ini, sopir bus tewas sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Penumpang yang terluka-luka ada nggak Kak tadi? Ada. Ada juga ya? Ada berapa orang kakak penumpang dari dalam itu? Tahu nggak hitung lagi. Nggak hitung. Situ lagi berat. Penumpang yang luka telah dirawat di Rumah Sakit Wira Husada, sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bekasi akhirnya buka suara terkait kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang di Jalan Alternatif Cibubur. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menyatakan, hingga kini Pemkot masih menunggu hasil investigasi dari sejumlah pihak terkait. Bukan tidak mungkin, Pemkot akan menutup permanen lampu lalu lintas yang diduga menjadi penyebab kecelakaan maut Senin lalu. Sementara itu terkait isu bahwa lampu lalu lintas di lokasi merupakan permintaan pihak pengembang perumahan, PLT Wali Kota memilih bungkam dan menyerahkan isu itu kepada Dinas Perhubungan. Lampu merah itu usulan dari pihak PT Ciputra, Pak. Nah, itu nanti ngomongnya ke Dinas Perhubungan. Tapi bakal dibongkar, Pak. Gimana? Bakal dibongkar untuk lampu merah itu. Kan kita belum lihat hasil dari ini nih, audit jalan ya. Kan kita ada yang namanya audit jalan terkait dengan kondisi yang ada. Kalau memang itu memang harus dibongkar, ya kita bongkar. Kemudian harus kita tutup secara permanen. Sebelumnya kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali menonaktifkan 2 pejabat Polri pasca baku tembak yang menewaskan Brigadir J.
Dua pejabat tersebut yaitu Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Keduanya dicopot untuk menjaga transparansi dan independensi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Sebelumnya Kapolri juga telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Sementara itu bukti CCTV yang disebut bisa mengungkap secara jelas kasus kematian Brigadir J sudah ditemukan. Polri menyebut CCTV ditemukan di sekitar rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Bukti CCTV itu kini sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri dan baru akan dibuka ke publik setelah penyidikan selesai. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Ya, nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong. Sebelumnya, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil decoder CCTV dari pusat pemantauan di pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik kembali mendalami dugaan penyimpangan dana donasi yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Salah satunya dugaan penyalahgunaan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air 2018 silam. Hari ini sejumlah pihak kembali diperiksa termasuk Ahyudin yang diperiksa untuk ke-9 kalinya. Pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan QG307 kembali ke Bandara Juanda setelah 15 menit mengudara. Pesawat yang terbang pada pukul 6 pagi ini memutuskan return to base atau kembali ke bandara setelah pilot mengalami darurat kesehatan. Begitu mendarat, pilot dan penumpang segera dievakuasi. Namun setelah diperiksa oleh tim kesehatan, pilot Citylink Indonesia dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah pilot akan diterbangkan dari Surabaya menuju Jakarta untuk disemayamkan sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Berangkat atau take off dengan baik dan lancar pada pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu di pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya kami tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut. Dan ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Ya.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Satu orang satpam di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan tewas akibat tertimpa pagar. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa mahasiswa diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang memaksa masuk kantor Kejari terlibat saling dorong dengan dua orang satpam. Dorongan mahasiswa menyebabkan pagar kantor Kejari roboh dan menimpa kedua satpam tersebut. Dalam aksi unjuk rasa, mahasiswa menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dicopot. Hal itu terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang belum juga selesai ditangani Kejari setempat. Kedua satpam yang menjadi korban sempat dibawa ke rumah sakit. Satu korban meninggal dunia, sementara satu lainnya masih menjalani perawatan intensif. Kecelakaan maut antara bus dan truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa ini mengakibatkan bus rusak berat setelah dihantam truk tronton bermuatan sembako. Kejadian berawal saat bus melaju dari Dumai menuju Pematang Siantar. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba bus dihantam truk tronton dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Akibat kecelakaan ini, sopir bus tewas sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Penumpang yang terluka-luka ada nggak Kak tadi? Ada. Ada juga ya? Ada berapa orang kakak penumpang dari dalam itu? Tahu nggak hitung lagi. Nggak hitung. Penumpang yang luka telah dirawat di Rumah Sakit Wira Husada, sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bekasi akhirnya buka suara terkait kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang di Jalan Alternatif Cibubur. PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyatakan hingga kini Pemkot masih menunggu hasil investigasi dari sejumlah pihak terkait. Bukan tidak mungkin Pemkot akan menutup permanen lampu lalu lintas yang diduga menjadi penyebab kecelakaan maut Senin lalu. Sementara itu terkait isu bahwa lampu lalu lintas di lokasi merupakan permintaan pihak pengembang perumahan, PLT Wali Kota memilih bungkam dan menyerahkan isu itu kepada Dinas Perhubungan. Lampu merah itu usulan dari pihak PT Ciputra, Pak. Nah, itu nanti ngomongnya ke Dinas Perhubungan. Tapi bakal dibongkar, Pak. Gimana? Bakal dibongkar untuk lampu merah itu? Kan kita belum lihat hasil dari ini nih, audit jalan ya. Kan kita ada yang namanya audit jalan terkait dengan kondisi yang ada. Kalau memang itu memang harus dibongkar, ya kita bongkar. Kemudian harus kita tutup secara permanen. Sebelumnya kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seiring dengan normalnya aktivitas warga yang sudah mulai bekerja dan berbarengan dengan jam sekolah, lalu lintas di ibu kota kembali padat. Terkait hal ini, polisi mengusulkan agar jam berangkat kerja diatur untuk menghindari penumpukan di jalan yang berimbas kepada kemacetan. Pemprov DKI Jakarta pun merespon usulan dari polisi ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menyebut akan mempertimbangkan usulan tersebut dan akan membahasnya dengan instansi terkait. Ya, usulan itu saya kira usulan yang perlu kita pertimbangkan ya. Nah, itu juga dulu kan pernah didiskusikan, bahkan dulu anak sekolah aja pernah didiskusikan untuk mengatur jam kerja.
pembahasannya nggak berlanjut ya Pak? Ya saya kira masukan-masukan itu dari teman-teman menjadi perhatian. Saya kira boleh saja nanti kita coba masukannya kita akan pertimbangkan. Nanti kita lihat sejauh mana kemacetan itu diakibatkan oleh jam kerja yang sama kan begitu kan? Jam kerja yang sama, pulang yang sama. Sebelumnya di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menjelaskan kepadatan lalu lintas di Jakarta terjadi akibat seragamnya kegiatan pekerja dan sekolah di ibu kota. Pihaknya menyiapkan sejumlah program untuk mengurai kemacetan ini, salah satunya dengan mengatur jam kerja perkantoran agar tidak berbarengan dengan jam sekolah. Dirlantas Polda Metro Jaya pun berharap pengaturan jam perkantoran disambut terbuka oleh semua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat panik saat menyaksikan kobaran api disertai kepulan asap hitam Kamis pagi. Warga pun menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang-barang berharga milik mereka. Api berasal dari salah satu rumah warga, kemudian menyebar dengan cepat. Seorang lansia yang terbaring sakit kesulitan menyelamatkan diri. Petugas dan warga pun turun tangan mengevakuasi lansia. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang mengotopsi jenazah bakal calon kepala desa Arpani yang tewas ditembak orang tak dikenal. Dari hasil otopsi, tim forensik menemukan 2 luka akibat tembakan senjata api di tubuh korban. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali menonaktifkan 2 pejabat Polri pasca baku tembak yang menewaskan Brigadir J. 2 pejabat tersebut yaitu Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Keduanya dicopot untuk menjaga transparansi dan independensi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Sebelumnya Kapolri juga telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Sementara itu bukti CCTV yang disebut bisa mengungkap secara jelas kasus kematian Brigadir J sudah ditemukan. Polri menyebut CCTV ditemukan di sekitar rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Bukti CCTV itu kini sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri dan baru akan dibuka ke publik setelah penyidikan selesai. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong. Sebelumnya, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil decoder CCTV dari pusat pemantauan di pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di IDIS. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Merasakan secara langsung bagaimana kondisi jalanan yang mengakibatkan kecelakaan, dan ini bisa dilihat kondisi jalanan di Jalan Transyogi ini cukup besar. Kemudian ada sedikit turunan dan juga belokan di Jalan Transyogi ini, dan di ujung sana nantinya ada lampu merah. Pemirsa, di depan saya saat ini ada sedikit turunan di Jalan Transyogi ini yang menjadi tempat lokasi kejadian kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya 10 orang pada Senin sore lalu. Ini bisa dilihat turunan cukup curam, dan ini sepertinya untuk kendaraan dengan bermuatan besar ini cukup berbahaya, mengingat di depan jalan ini tepatnya di pertigaan ini ada lampu merah yang mungkin menyulitkan untuk kendaraan besar yang menuju jalan ini. Dan untuk kondisi saat ini lampu merah sudah dinonaktifkan karena pada Senin lalu ini terjadi kecelakaan di pertigaan CBD ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mitra Karya dan Tribuana merobohkan pintu gerbang pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Akibatnya kericuhan antara masyarakat dan petugas Satpol PP yang berjaga tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap. Segera diusut tuntas kasus perkara atas nama tersangka Surkaryo Teguh yang telah melakukan penyerobotan tanah. Kasus ini sudah bergulir selama 5 tahun kurang lebih, tapi hari ini belum ada tindak lanjut oleh Kejaksaan Negeri Cikarang. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Mitra Karya dan Tribuana ini dilakukan terkait kasus sengketa tanah yang melibatkan salah satu rektor mereka sebagai korban penyerobotan tanah di daerah Bekasi. Para mahasiswa meminta pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera menangkap pihak tergugat yang lolos dari jeratan hukum. Biarkan saya yang itu. Saya siapa? Ada yang pecah. Mana? Ada yang pecah. Itu mah biasa aja. Saya juga sini ada yang pecah. Emosi pria pedagang kaki lima ini seketika pecah saat mengetahui jika gerobak dagangannya harus ditertibkan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada yang tadi pecah, yang pecah. Ada yang pecah. Dengan nada tinggi, pedagang ini mengancam akan melawan jika dagangannya disentuh petugas. Pasalnya pedagang ini berdalih terpaksa berjualan di atas trotoar karena lapak dagangannya di area dalam PRJ telah hangus terbakar pada Desember 2021 lalu. Dirinya pun mendapatkan kompensasi diperbolehkan berjualan di pedestrian. Hanya tidak tepat dan tidak akurat, hanya dikosongkan begitu aja. Kosongkan dan kosongkan, kosongkan dan kosongkan. Saya ini awalnya punya surat legalitas. Saya ini awalnya mempunyai surat binaan dari PPKK. Kenapa mengusir saya begitu semena-mena tanpa surat apapun, selembar pun tidak ada. Saya mempertanyakan, Bapak, saya meminta surat legalitas untuk mengusir saya, tapi dengan di alasan Bapak nggak perlu tanya dengan saya, Bapak ke kantor saja, ke kantor. Dirinya meminta kelonggaran untuk memindahkan sendiri lapak dagangannya karena khawatir barang-barangnya akan rusak jika diangkat petugas. Demi mencegah keributan yang lebih besar, petugas akhirnya memberikan kelonggaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kobaran api membakar sebuah minibus di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat minibus baru saja mengisi bahan bakar di SPBU Jamin Ginting. Api pertama kali muncul dari bagian bawah mobil hingga membesar. Diduga minibus terbakar disebabkan korsleting listrik. Sempat terjadi ledakan saat api membakar mobil. Jadi dia kan dari SPBU isi minyak. Entah bagaimana mobilnya ini tengah di jalan ini tiba-tiba terbakar. Nah, jadi kita dengar informasi dari masyarakat, langsung kita upayakan mengalih. Beruntung hujan yang turun membantu proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi 3 orang pekerja bangunan yang tertimbun longsor di Kampung Jabon Rawa, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah alat untuk dapat mengangkat ketiga korban. Posisi korban yang terjepit batu pondasi dan bambu membuat petugas sempat alami kesulitan. Setelah 12 jam berupaya, korban berhasil diangkat dengan kondisi 2 orang tewas, 1 lainnya kritis. Ketika mereka melakukan pekerjaan tersebut, tiba-tiba tebing yang ada di depan pekerja tersebut mengalami longsor sehingga menyebabkan beberapa korban yang terjebak. Untuk kesulitan pada saat ini, daerah yang masih rawan menjadi ancaman bagi kita. Peristiwa longsor ini sebelumnya terjadi saat 3 orang pekerja membangun tembok penahan tanah rumah warga. Diduga kondisi tanah yang labil membuat tebing setinggi 6 meter longsor hingga menimpa para pekerja. Korban tewas telah diserahkan ke keluarga, sementara korban kritis dalam perawatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Evakuasi 3 orang warga yang tercebur sumur tua di Dusun Toka, Kecamatan Bungaya, Goa, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan oleh warga bersama petugas menggunakan tali tambang dan alat penarik. Lubang sumur yang sempit membuat pengangkatan 3 korban sempat alami kendala. Satu persatu korban akhirnya berhasil diangkat dan langsung dibawa ke rumah korban. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kemungkinan besar korban ini kekurangan oksigen, nggak pingsan mungkin. Tapi dugaan awalnya Pak, sumurnya itu beracun? Iya. Sebelumnya ketiga korban tengah memperbaiki sumur tua di lokasi kejadian. Namun 1 diantaranya terpeleset hingga jatuh ke dasar sumur. Kedua rekannya yang kemudian ikut menolong justru terjatuh ke dalam sumur. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Kebakaran hebat hanguskan 13 rumah. Sungai tercemar limbah perusahaan sawit. Armadaru bekarang di lahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Anju Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 23 Juli 2022. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kota Palembang. Sebanyak 13 rumah yang ludes dilahap si jago merah. Kepulan api dan asap hitam mengepul dari kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Sebanyak 13 rumah yang ludes dilahap si jago merah. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas saat memadamkan api karena mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk mendekati lokasi. Jajaran pemerintah Kota Palembang melalui Wakil Wali Kota Palembang turun langsung untuk memastikan kondisi para warga. Fitriyanti Agustinda memerintahkan dinas terkait baik dinas sosial, kesehatan hingga Tagana untuk turun langsung membantu warga. Pihaknya akan segera membangun dapur umum dan posko agar para korban kebakaran dapat terbantu. Selain itu, fokus bantuan akan dilakukan kepada balita, anak-anak, dan lansia yang turut menjadi korban kebakaran. Tentu yang menjadi pusat perhatian kami bagaimana warga sekarang yang mengalami musibah mendapatkan bantuan secepatnya karena kondisi mereka masih shock karena memang baru beberapa jam yang lalu, dan kami dari pemerintah Kota Palembang tentu tidak tinggal diam, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari Tagana dan sebagainya harus turun, harus membantu, dan untuk sementara kita lebih memfokuskan masalah anak-anak, balita dan juga lansia ya yang terkait masalah korban kebakaran. Nanti akan segera kita bangunkan dapur umum dan juga posko untuk supaya nantinya segala sesuatunya bisa kita serahkan bantuannya ke sana. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik di bagian kelistrikan, sebuah mobil sedan meledak dan terbakar. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena cepat keluar mobil saat ledakan terjadi. Izin naik 1 putaran di depan stadion. Sebuah mobil sedan dengan nomor polisi B1097ZTB Selasa malam terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Kota Palembang. Menurut keterangan pemilik mobil, awalnya pemilik mobil mengisi BBM di salah satu SPBU dan berkeliling kawasan Jakabaring untuk mencari makanan. Namun sampai di lokasi, tiba-tiba mobil mengeluarkan asap di bagian mesin depan dan meledak. Pengemudi yang panik kemudian keluar dari mobil bersama teman lainnya. Tak lama kemudian mobil langsung mengeluarkan api dan dalam waktu cepat membakar seluruh bagian mobil. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Ada korbannya tak? Korban tadi sama galo, sama cewek. Posisi mobil ini berjalan apa mana deh? Posisi stop. Stop ya? Sama api. Ini kita siapa nama kita? Yuda lah. Yuda. Ya kasih deh. Iya. Usai kejadian, pengendara diminta keterangan pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor menerjang Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sedikitnya 3 rumah warga hancur tertimpa material longsor. 4 orang luka-luka cukup serius dan akses jalan terputus. Inilah longsor yang terjadi di salah satu desa, yakni Desa Vila, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Longsor ini terjadi di malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saat wilayah itu diguyur hujan deras selama 2 jam lebih. Tim dari BPBD dibantu TNI, Polri, dan masyarakat melakukan evakuasi dampak bencana longsor. Akses jalan lumpuh total akibat material tanah lumpur yang memenuhi badan jalan hingga 30 cm. Dari data BPBD, peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 4 warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas. Selain itu, sedikitnya 3 rumah mengalami rusak berat dan 2 rusak ringan. Longsor juga menimbun beberapa unit kendaraan milik warga.
Cuma kedengaran suara ngegelenggar. Gelenggar dari geledek atau gimana, Pak? Seperti geledek. Perasaan itu meletupnya itu gunung kan. Sudah itu longsor. Longsor. Nah setelah longsor itu kan. Waktu kejadian Bapak ada di rumah? Ada. Sama siapa aja, Pak? Sama anak sama istri. Nah waktu kejadian bagaimana, Pak? Bapak langsung keluar atau bagaimana, Pak? Langsung keluar. Terus? Aku dengar gemuruh langsung keluar lari orang. Lari kemana, Pak? Lari ke sana. Menyelamatkan diri sama anak. Oh, sejauh ini belum ada bantuan, Pak ya? Belum ada. Oke. Karena tempat tinggal juga udah nggak ada. Peristiwa longsor tersebut terjadi diakibatkan guyuran hujan lebat yang mengakibatkan di 12 titik di Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan mengalami longsor. Malam berkoordinasi dengan Pak DPR untuk menerjunkan alat berat, tiba di lokasi jam 3 dini hari, langsung pengerjaan. Korban ada? Nah, berdasarkan laporan yang paling parah di titik ini, karena ini mengakibatkan atau berdampak terhadap rubuhnya 3 unit rumah dan ada 4 korban luka ringan. Longsor ini juga memutuskan akses jalan provinsi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menuju ke Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, memutuskan akses listrik dan telepon. Dari Ogan Komering Ulu, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi sungai tercemar limbah perusahaan sawit. Tetaplah di iNews akhir pekan. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Sungai Pedamaran Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diduga tercemar limbah perusahaan PT Kelantan Sakti. Selain berdampak pada ekonomi warga, juga berdampak pada kesehatan. Sejak PT Kelantan Sakti berdiri dan beroperasi di wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, warga mulai resah karena sungai yang ada diduga tercemar oleh limbah perusahaan kelapa sawit itu. Akibatnya ikan-ikan banyak yang kehilangan habitatnya seperti jenis ikan paung, lais, tapah, celawat yang diduga tidak tahan karena air yang asam sehingga masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar sebagai nelayan merugi. Biasanya ikan sungai banyak didapat namun kini justru berkurang hingga mencapai 50%. Belum lagi ditambah tumbuhan purun yang selama ini menjadi bahan baku dalam pembuatan kerajinan tikar menjadi kerdil, kecil dan mudah patah. Tidak hanya sampai di situ saja, pencemaran limbah ini juga berdampak pada kesehatan warga, termasuk hewan ternak. Warga terserang gatal-gatal jika terkena air sungai tersebut. Ironisnya, perusahaan sudah diminta untuk bertanggung jawab dan menindaklanjuti keluhan warga, namun tidak digubris. Adanya pencemaran dari limbah PT Kelantan Sakti terhadap pengelolaan kelapa sawit ini. Kenapa? Limbah itu langsung mengalir ke sungai alam yang sudah sejak ada dari dulu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ikan-ikan di sungai-sungai Pedamaran atau lebak-lebak Pedamaran itu sangat berkurang sejak 3 tahun terakhir dari keberadaan PT Kelantan ini. Adanya PT ini di sini agak banyak kesulitan masalah ikan. Masalah bibit-bibit ikan sini semua berkurang karena air di sini cemar. Semenjak adanya PT, jalur-jalur PT, banyak ikan-ikan yang menghilang, terutama ikan-ikan yang tidak kuat dengan air asam. Karena kita tidak pernah ngecek kan, cuman sejak adanya PT dan juga ada pabrik itu kan limbah ikan turunnya ke sungai, dulu air sungai kita itu kan. Nah sejak air turun ke sungai itu, segala ikan seperti baung, lais itu hilang total, tak katik lagi. Jadi hingga saat ini, PT Kelantan Sakti yang dituding warga sebagai penyebab tercemarnya sungai belum berhasil dikonfirmasi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, iNews melaporkan. Tim Kejati Sumsel menggeledah kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan. Pasalnya diduga terjadi tindak pidana korupsi dana program pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin tahun 2019 sebesar 350 miliar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui tim penyidik pidana khusus pidana korupsi Selasa siang menggeledah kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan. Selama 3 jam menggeledah 3 ruangan di kantor Dinas Pertanian Sumsel, tim Kejaksaan Tinggi Sumsel mengamankan sejumlah dokumen terkait program tersebut dan unit komputer. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi dana dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Rawa Sejahtera Petani di Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Menurut keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel, tahun 2019 dikucurkan oleh Kementan senilai 1,3 triliun rupiah untuk 9 kabupaten di Sumatera Selatan. Namun anggaran yang terserap hanya 800 miliar rupiah. Dugaan perkara penyimpanan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dalam pendukung kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau yang disingkat menjadi SERASI, anggarannya sekitar 335 miliar. Penggeledahan dan penyitaan hari ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertanian itu terkait dengan saksi Saudara Zainuddin. Saksi Saudara Zainuddin
yang sebagai PPK Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini adalah kegiatan Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani tahun 2019. Dan hari ini teman-teman dari Kejati sudah melakukan penggeledahan ruangan langsung. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menetapkan serta menahan 2 tersangka kasus korupsi markup pengadaan baju senam lansia di Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun anggaran 2021 senilai 1,16 miliar rupiah dengan kerugian ratusan juta rupiah. Dua tersangka kasus korupsi markup pengadaan baju senam lansia tahun 2021 digiring masuk ke dalam mobil tahanan untuk dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Kota Prabu Muli selama 20 hari ke depan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Roy Riyadi, pelaku Birendra Kadapi selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli dan Darmansyah selaku pihak ketiga diduga melakukan markup pengadaan baju senam lansia dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Saudara BK ini selaku PPK. Berdasarkan gelar perkara juga, penyidik menetapkan saudara DMS alias Iman. Beliau ini pihak swasta. Modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan markup pengelambungan harga dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan barang, belanja pakaian olahraga, pelayanan kesehatan, usia lanjut pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Keduanya dikenakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3 Junto 18 dan Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Harmandiaru Bekarang di Lahat. Tetaplah di iNews Sumsel akhir pekan. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tidak mendapat perhatian pemerintah daerah, warga beberapa desa di Kecamatan Semenda Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim gotong royong memperbaiki jalan yang rusak secara swadaya. Kekompakan dan kerjasama membangun desa masih terasa kental bagi masyarakat di Kecamatan Semenderaya, Kabupaten Muara Enim. Puluhan warga desa Cahaya Alam, desa Datar Lebar, dan desa Danau Kerak dibantu Babinsa dan pemerintah setempat berjibaku memperbaiki jalan yang rusak parah. Kondisi jalan penghubung desa Cahaya Alam dengan desa Danau Kerak sudah sekian tahun belum pernah diperbaiki oleh pemerintah. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mengangkut hasil bumi hingga dilakukan perbaikan secara swadaya. Oh, ini memang udah parah ini Pak. Udah sekian tahun belum ada punya, baru Babinsa sekarang ini lah dari. Alhamdulillah. Ya, harapannya gimana Pak? Harapannya supaya dijaga bersama, dan kalau ada yang kira-kira yang bisa membantu, ya kami sangat mengharapkan. Sementara itu, Darul Arkam Babinsa Kecamatan SDU membenarkan masyarakat bergotong royong dengan dana secara swadaya memperbaiki jalan penghubung antar desa. Pihaknya berharap akses jalan ini secepatnya dibangun pemerintah daerah mengingat kondisinya sudah sangat parah. Kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini kita mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki jalan penghubung jalan Cahaya Alam dengan desa Danau Kerak. Oke. Kemudian dari swadaya masyarakat gimana? Masalah dana untuk perbaikan jalan ini swadaya daripada masyarakat dua desa. Dengan kegiatan masyarakat ini dinilai rasa kompak gitu kan. Akses jalan sekitar 5 km merupakan penghubung antar desa dalam Kecamatan SDU. Hampir di setiap titik kondisinya hancur sehingga sangat mengganggu aktivitas warga untuk mengangkut kopi dan sayuran. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel Hermandiaru menghadiri acara Bekarang sekaligus bersilaturahmi dengan ribuan masyarakat Lahat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Seksu, Kabupaten Lahat. Ajang silaturahmi ini juga digunakan sebagai pengingat bahwa ada sebuah tradisi warisan leluhur yang sangat penting bagi kelestarian alam, yakni Lubuk Larangan. Inilah suasana silaturahmi dan bekarang bersama masyarakat Lahat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Seksu, Kabupaten Lahat, dengan Gubernur Sumatera Selatan Hermandiaru. Dalam kesempatan ini, Deru menitik beratkan kepada pelestarian adat budaya dan alam.
Bekarang merupakan jadwal panen di Lubuk Larangan, yakni sebuah kawasan aliran sungai tidak diambil ikannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian dipanen bersama-sama. Menurut Deru, tradisi Lubuk Larangan dan Bekarang sangat penting dilestarikan dan terus dijaga. Banyak sekali dampak positif dari tradisi ini, mulai dari ketahanan pangan, kelestarian alam, serta silaturahmi sesama masyarakat dalam tradisi ini. Deru sangat mengapresiasi karena Kabupaten Lahat dinilainya merupakan kabupaten dengan desa paling banyak yang berkomitmen menerapkan tradisi Lubuk Larangan. Dengan simbolik Lubuk Larangan ini berarti sumber airnya terjaga. Sumber air terjaga berarti pepohonan, hutannya masih terjaga. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada nilai-nilai silaturahmi. Ini camat dan seluruh kepala desa, masyarakat berkumpul jadi satu tanpa membedakan pangkat, jabatan, bahwa kita panen ikan bersama dan hasilnya dibagi kepada masyarakat yang ada di sekitar ini sebagai penghargaan. Selain bersilaturahmi dan bekarang, dalam kesempatan ini juga Gubernur menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di kawasan ini. Deru menjanjikan pembangunan sebuah jembatan penghubung sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Dari Lahat, Malaputra iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNewsroom akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sani.